Halo guys, balik lagi ke HD Video Production. Setelah sekian lama, akhirnya balik lagi mau mengulas lensa kecil dan simple, lensa kit dari Nikon Z mount 24-50 mili. Ini lensanya variable aperture dari f4 sampai 6,3, collapsible, plastik, mounting juga dari plastik. Nah, kalau kita lihat enak sekali dibawa untuk traveling. Ini sebenarnya lensa kit bawaan dari Z5 full frame, tapi aku terakhir pakainya ya dipakai di Z50. Jadi ini focal length-nya mirip-mirip ke 36 sampai 75 mili kalau mau tepatnya ya. Tapi aku anggap ini sebenarnya kayak 35 75. Jadi angle-nya enak untuk dipakai untuk street fotografi, walaupun memang diafragmanya itu rada-rada kecil, sempit ya. Startnya dari f4 dan ujungnya itu di 6,3, jadi benar-benar harus pakai ISO yang rada tinggi kalau di dalam ruangan ya. Dalam ruangan mungkin kita pakainya harus 1600 ya, itu untuk dapetin speed yang lumayan gitu ya, seperti 60 gitu. Dan ini karena lensa kit dipakainya untuk Z5, jadi lensa kit ini nggak ada VR, nggak ada vibration reduction atau stabilizer. Jadi kita mengandalkan hitungan matematika di kepala kita. Jadi 1/1,5 kali focal length untuk APS-C-nya Nikon Z50. Tapi kalau dipasang di Z5 full frame itu nggak masalah, karena di bodinya Z5 itu ada stabilizer sendiri, ada VR-nya sendiri, jadi aman. Kalau lihat dari hasilnya sih lumayan. Jadi di tengah-tengah itu, apalagi dipakai di APS-C, tengah-tengahnya itu tajam sekali. Kalau di full frame lumayan tajam juga. Kalau dipakai dengan diturun satu stop itu tajam gitu loh. Seberapa tajam hasilnya kita lihat dulu ke laptop ya. Posisi lokasinya itu ada di Keraton Kanoman. Jadi lihat ada anak-anak main di situ. Aku pakai di 24 milinya. ISO-nya 500, shutter speed-nya rada tinggi soalnya ada anak yang di belakang, adik yang di belakang itu lagi dorong masuk, jadi supaya masuk ke frame. Jadi aku ambilnya pas lagi pada senyum, ini ada satu adik yang lagi nyusul ke dalam frame gitu. Jadi ini hasilnya lumayan tajam ya. Nah, kalau kita zoom, kita lihat zoom ya, itu hasilnya lumayan oke. Jadi tajam sekali, colornya juga aku suka ya. Terus kelihatannya kalau di posisi seperti ini sih nggak ada kelihatan flow-nya, cacatnya ya. Karena ini bagus sekali. Aku pakai juga di 24 mili itu di f6,3, jadi bukan di diafragma terlebar, tapi ya aku sempitin sedikit gitu, lebih dari satu stop sih. Untuk yang foto kedua ini di lapangan belakang itu di Keraton Kanoman itu ada anak-anak lagi ngumpul, lagi main sepak bola ya. Ini komposisinya pas, ada di gerbang. Aku ngeliat ada 3 anak, pas banget aku jepretnya. Jadi di shotnya di 50 mili, karena dipakai di Z50 jadi ekuivalennya ke 75 mili, jadi agak tele sedikit. Dan ini di bukaan paling lebar di f6,3. ISO-nya 500, shutter speed 1/400 supaya gerakannya free semua gitu, anak-anak yang lagi jalan. Hasilnya tajam di tengah. Aku pas banget, ini colornya juga lumayan oke gitu. Yang foto ketiga ada anak-anak kecil lagi tarik-tarik mainan bus ya. Itu di belakang ada pohon yang gede. Aku pakai di 24 mili. Nah, di 24 mili yang seharusnya kalau di crop sensor itu jadi 36 mili, lumayan dapat sesuai dengan yang aku mau framingnya. Ini di bukaan f4, diafragma f4 ya. ISO 320, shutter speed 1/160. Ya, aku
aku suka banget ini, pas kelihatan ada, oh ini kelihatan jadi pohonnya tuh gede sekali kalau dibanding anak-anak yang main gitu. Nah setelah pulang dari Cirebon, ada teman-teman ngajakin untuk sewa studio ya di Cideng ya, di DOS. Sekarang DOS yang Cideng itu studio ini di manage sama Bliss Management. Jadi kita tes main-main di situ. Kita hire satu model namanya Selin ya. Jadi kita lihat ini fotonya, aku tes di 50 mili ya. Ini aku rada crop sedikit, dan ini pakai kamera yang full frame. Karena pakai sebelah kiri kamera itu aku pakai softbox 1, lampunya continuous, dan dari belakang kita pakai projection ya, jadi ada kelihatan kayak bulan gitu di belakang. Hasilnya lumayan oke. Jadi di bukaan paling lebar ya lumayan lah, bisa hasilnya kelihatan ini cukup kontras ya. Yang perlu kita tolong sedikit memang sharpness-nya, jadi aku naikin sharpness-nya di post processing. Nah ini ide dari teman aku namanya Andre. Dia mau bikin shot seperti gini, jadi kita pakai speedlight 1 dari sebelah kiri kamera, terus sisanya itu pakai lampu continuous dari sebelah kanan. Jadi di belakangnya model ya, itu di sebelah sana itu ada satu lampu continuous. Jadi kita triggernya itu aku pakai manual ya, pakai remote trigger. Jadi ini jepretnya di F20 2 detik dan 50 mili. Ini di posisi full frame, ISO-nya 100. Nah, kenapa kok bisa tajam? Karena flash pertama itu kita first curtain ya. Jadi yang pertama itu semua mengandalkan cahaya dari flash. Nah, habis itu drag the shutter, kita tarik 2 detik. Nah, itu yang ngisi baru yang continuous light-nya yang dari sebelah belakangnya model gitu. Nah, ini juga settingan dari si Andre nih. Jadi komposisinya udah di set sama temen aku si Andre. Ini Selinnya lagi duduk. Ini posisinya di outdoor, di balkon ya. Di balkonnya studio itu ada tangga-tangga. Jadi kita posisiin Selinnya duduk di situ. Terus aku pakai 2 lampu speedlight dari samping. Nah, itu ngarahnya ke si mukanya Selin ini. Itu 2 lampunya itu full power. Nah, settingannya karena ini kondisinya udah kira-kira jam 3-an ya, hampir jam 4. Nah, itu kita set f16. Jadi lensa 50 mini, bodinya full frame juga di set 5. Ini shutter speednya 1/125 detik supaya ambientnya rada gelap sedikit. Jadi langitnya itu nggak terlalu terang, jadi kita gelapin supaya kalah sama kita punya speedlight. Jadi ISO-nya juga 100. Di foto-foto kayak begini nih udah kayak komersial ya, jadi kayak iklan sunscreen atau apa gitu ya. Jadi bagus banget ini. Walaupun lensa kit kelihatannya bukan kayak kit gitu. Nah, setelah dari studio aku bawa main-main lagi foto-foto cityscape ya. Ini posisinya ini di Bundaran HI. Di luar dari komposit dari iklannya, ini semua hasilnya ini 90% ini tanpa editan ya, tanpa sharpening. Ini kalau kita lihat gedung-gedungnya tajam sekali nih. Ini aku pakai tripod. Ini pakai kamera full frame juga di 24 mili. Shutter speednya 2 detik, f-nya 8, ISO 100. Jadi hasilnya benar-benar tajam sekali.
supaya kenapa 2 detik, supaya kita dapat ada light trailnya gitu. Nah, ini setelah foto di Bundaran HI, aku jalan mundur ke arah Sarinah, aku jepret sekali lagi. Dan ini juga foto komposit di mana iklan di Videotronnya itu, iklan HP itu aku tempel, jadi itu komposit dari 2 gambar. Itu shutter speednya lebih cepat supaya dapetin gambar yang di iklan. Sisanya itu aku pakai settingannya lensanya 24 mm sama seperti yang itu, paling lebar ya. Jadi dibuka selama 3 detik, diafragmanya f9, ISO-nya 100. Ini kalau kita lihat itu semua detail-detail gedungnya itu tajam sekali. Jadi bawa ke pameran ya, cahayanya cahaya indoor memang, tapi cukup terang. Untuk ngetes lagi, ini pakai di bodinya Z5 juga full frame, settingannya di 50 mili, di f7,1, ISO 500 1/200 detik. Ini soalnya di belakang ada orang yang lagi moles-moles, jadi aku main cepet aja, pas orangnya udah ketutupan sama mobil aku jepret gitu. Jadi 1/200 detik supaya make sure fotonya dapat sekali tajam gitu, dan hasilnya memang benar-benar tajam gitu kalau kita lihat dari headlightnya, lampu itu. Ini juga pakai di 24 mili, dan ini di diafragma f4. Ini benar-benar tajam sekali tuh senternya. Kita lihat logo VW-nya dan mobil-mobilnya itu detail-detailnya, krom-kromannya itu, waduh, bempernya itu tajam sekali. Jadi ini nggak kelihatan seperti lensa kit. Jadi kamera Z5 itu memang ada stabilizer, jadi aku pakai 1/60 detik. Jadi udah jauh di atas ya, cepet karena ini lensa 24 mili lebarnya aku setelnya begitu. ISO-nya 250. Jadi ini cakep sekali hasilnya. Apalagi warna-warna birunya juga, wah, kelihatan keluar semua. Sebelum pulang, aku sempat juga foto satu sales promotionnya ya. Ini di 50 mili, shutter speednya agak cepat, tapi dibukaannya yang paling lebar juga di f6,3. Ini ISO-nya 160 asal dapat. Ekspresinya ya aku direct sedikit. Kalau kita lihat, wah, itu mukanya itu sampai eyelashes-nya juga tajam. Jadi dari foto-foto ini memang kelihatan, wah, ini bagus banget ya. Jadi kekurangannya ini kalau kita lihat foto yang di Cirebon ya, yang di Pohon Besar, kalau kita zoom in, di belakang daun-daunnya itu, di pohon itu ada purple fringing. Ya ini wajar lah, karena memang lensa kit ya, coatingnya juga nggak sebagus yang lensa-lensa yang mahal gitu. Ini kita bisa perbaikin nanti, salah satunya ya kita tarik purple channelnya. Nah, ini aku coba nih ya, ini pakai program sederhana aja dari Apple Photo. Ini kita tarik channel yang ungu, kita tarik saturasinya lebih kecil supaya nggak kelihatan dia punya purple fringingnya. Kelemahan yang kedua, nah ini sebenarnya di shoot yang di Bundaran HI, ini kelihatan banget, ini ada cahaya dari lampu jalanan. Nah ini karena kit lens tidak dikasih hood ya, dan sebenarnya gampang sekali, kita pakai tangan sendiri juga bisa kita tutupin lensanya gitu. Tapi pas waktu itu kondisinya aku juga takut hujan ya, karena memang belakangan ini sering-sering hujan, jadi kita mau ngambilnya cepat aja. Nah, sekalinya aku tutup, tangan aku masuk ke dalam frame. Ya sebenarnya sih bisa aja kita hapus pakai Photoshop ya, content fill ya, tapi ya nggak usah lah, kita kan mau kasih lihat ininya, kejelekannya di sini ya, kekurangannya. Tapi menurut aku foto ini juga tetap bagus karena ada right trailnya, jadi dynamic sekali gitu.
Jadi bukan berarti lensa yang bawaan ini harus nginepnya cuma di dry box, mentang-mentang kita udah punya 50 mili 1,8. Jadi untuk backup ya boleh dibawa, dan untuk photoshoot yang misalkan sekilanya di studio kita bisa pakai banget ini. Jadi untuk komersial juga, nggak cuma melulu lensa untuk cadangan, tapi kita bisa pakai juga untuk jalan-jalan karena bodinya yang plastik, bobotnya yang ringan, dan ukurannya yang compact karena collapsible. Ini lensa yang simple, humble menurut aku. Jadi sekian dulu ulasan singkat dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you around.